Penggunaan dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau sering kita sebut nafsa semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sudah banyak korban, bahkan ribuan nyawa melayang akibat benda tersebut. Nafsa bagikan racun yang menjadi candu bagi para pemakainya. Siapapun berpeluang menjadi korban dan pelaku kasus penyalahgunaan nafsa. Hal ini dibuktikan dari banyaknya politisi, publik figur, masyarakat, dan tentunya para remaja yang terjerumus dalam kasus ini. Menurut Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Heruwinarko, peningkatan penyalahgunaan nafsa di kalangan remaja pada tahun 2019 mencapai 24 hingga 28%. Peningkatan yang cukup besar ini menunjukkan bahwa para remaja sangat rawan terjerumus ke dalam lingkaran tersebut. Rasa penasaran membuat remaja tertarik mencoba obat-obatan terlarang ini. Mereka yang cenderung memiliki sifat mudah terpengaruh, memiliki pendirian yang labil, serta dengan kemudahan dan kebebasan dalam mengakses apapun secara luas, pada era saat ini merupakan peluang bagi mereka untuk menggunakan obat-obatan terlarang. Meskipun pada awalnya hanya ingin mencoba sekali, tetapi efek ketergantungan akan membuat para pengguna ingin memakai terus-menerus. Tentu, hal ini akan berdampak bagi fisik dan psikis para remaja. Sebenarnya, seberapa jauh pengetahuan para remaja akan nafsa? Apakah kurangnya pengetahuan mereka tentang dampak negatif dari penyalahgunaan nafsa membuat mereka mudah terpengaruh dan terjerumus ke dalamnya? Berikut adalah fakta dan informasi yang sudah kami rangkum untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan nafsa. Jadi memang tidak bisa dipungkiri lagi untuk pengetahuan kaitannya dengan antisipasi narkoba ya di kalangan remaja memang kita akui juga masih sangat minim ya, masih sangat minim. Namun demikian dari kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota berusaha untuk secara rutin, secara kontinu melakukan penyuluhan ya yang sudah kami lakukan baik di lingkungan pelajar yaitu di sekolah-sekolah maupun di lingkungan mahasiswa sendiri. Sudah beberapa kali kita laksanakan penyuluhan terutama pada saat kegiatan-kegiatan MOS ya, MOS ataupun mahasiswa penerimaan mahasiswa baru. Kita sering secara rutin untuk melaksanakan bimbingan maupun penyuluhan terhadap para pelajar-pelajar itu. Untuk pengguna narkoba baik korban ya, jadi yang untuk pelaku narkoba itu tidak semua kita kategorikan sebagai pelaku ya. Nah, mereka adalah baik sebagai korban maupun pelaku. Sedangkan untuk yang kami tangani sendiri untuk proses hukum di Polres Madiun Kota untuk usia kategori pemuda ini merupakan penyumbang terbesar ya, sebanyak 60% ya, 60% dibandingkan dari faktor-faktor usia yang sudah kategori tua ya. Jadi untuk para remaja saya ingatkan bahwa hukuman penyalahgunaan narkoba ya selain merusak di bidang kesehatan, merusak susunan saraf pusat ya, juga berdampak terhadap hukum itu sendiri. Hukuman bagi penyalahgunaan narkoba tidaklah ringan ya. Bisa dikategorikan hukuman narkoba ini adalah bukan berupa pelanggaran, namun berupa kejahatan ya. Ancaman hukuman terhadap penyalahgunaan narkoba minimal ancaman hukumannya adalah 4 tahun, maksimal 20 tahun. Sudah ada juga hukuman denda ya, hukuman denda minimal 800 juta sampai dengan 1 miliar ya, itu terkait dengan hukuman. Terkait dengan masalah nanti dia dampaknya dia jera atau tidak ya, itu tergantung dari pribadinya
itu sendiri, ya, itu sendiri. Semakin dia banyak bergaul dengan pelaku-pelaku narkoba yang lain, semakin dia akan menjadi dari pecandu, dia akan meningkat menjadi pengedar. Ingat ya, ingat jaringan pelaku narkoba itu sasaran empuknya, sasaran utamanya adalah golongan remaja ataupun pemuda. Yang notabene remaja itu tidak memiliki penghasilan. Ya, itu mereka yang mereka cari. Saat dia masih meminta uang kepada orang tua untuk membeli narkoba, di saat dia tidak punya uang untuk membeli narkoba, disitulah ya pelaku-pelaku bandar-bandar narkoba akan memanfaatkan remaja itu. Dia akan menjadi pengedar. Pelaku narkoba tidak akan mencari orang yang berduit banyak untuk menjadi pengedar. Karena orang yang berduit banyak, dia mengkonsumsi, habis dia bisa beli. Untuk pemuda yang masih belum berpenghasilan dan masih meminta uang kepada orang tua, itulah yang nanti menjadi sasaran ataupun incaran empuk bagi bandar ataupun jaringan narkoba. Itu saya ingatkan untuk para pemuda ataupun remaja. Dari hasil penelitian yang kami laksanakan di sini ya, hasil pemeriksaan, mereka hanya untuk bersenang-senang, karena untuk pertemanan dan sebagainya. Memang faktor penyalahgunaan narkoba ini sebenarnya ada 3, Mbak. Ya, ada 3. Mulai dari faktor diri sendiri, ya, faktor diri sendiri itu dia ingin mencoba-coba, dia ingin bersenang-senang, ya, bersenang-senang, dia pengen masuk ke suatu komunitas atau kelompok, bisa melalui dengan narkoba. Kemudian faktor kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu rata-rata berasal dari rumah tangga yang broken home, ya, broken home. Kemudian orang tuanya sibuk bekerja sehingga pengawasannya juga lemah ataupun kurang. Kemudian ada yang faktor ketiga itu faktor pendorong, ya, mudahnya orang mendapatkan narkoba. Narkoba terjangkau harganya, bisa dibeli dengan paket kecil seperti itu. Untuk kalangan remaja ataupun pemuda, tips-tips untuk menghindari penyalahgunaan narkoba sebenarnya simpel. Dari faktor diri sendiri, yaitu pola hidup sehat, ya, pola hidup sehat bisa dengan berolahraga. Kalaupun remaja-remaja memiliki hobi seperti di bidang musik, olahraga, silahkan salurkan, kembangkan di bidangnya masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kembangkan cita-cita ataupun bakat dari remaja itu sendiri untuk menggapai nanti cita-cita yang diinginkan, baik cita-cita yang diinginkan oleh pemuda sendiri maupun dari orang tua, untuk membanggakan orang tua. Kemudian yang ketiga, jikapun kalau ada permasalahan, ya, tidak boleh pemikiran sempit, larinya ke narkoba, ya. Kalaupun ada permasalahan, segera selesaikan, dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa ataupun Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih mendekatkan. Umpama yang Islam bisa dengan sholat 5 waktu, kemudian yang Nasrani bisa rutin ibadah di gereja. Itu tips pola menghindari narkoba untuk kalangan remaja. Jadi ada beberapa jenis ya Mas.
ya. Ada kelas obat, ada 4 kelas obat yang bisa disalahgunakan dalam penggunaannya gitu. Yang pertama adalah obat-obat yang dia bisa menimbulkan halusinasi efeknya gitu ya. Misalkan sering kita dengar itu LSD, ekstasi gitu ya. Itu salah satu efek sampingnya adalah memberikan rasa yang halusinasi, membuat tenang seperti itu. Yang kedua adalah stimulan. Jadi stimulan itu dia bisa memacu misalkan untuk memberikan energi yang lebih atau tingkat fokus. Jadi ada beberapa orang yang misalkan menambah energinya atau fokusnya itu dengan mengkonsumsi obat-obatan. Misalkan saja di sini sabu-sabu seperti itu ya. Kemudian juga yang ketiga misalkan depresi atau depresan. Jadi untuk efek menenangkan ya. Kemudian juga misalkan untuk ketergantungan atau yang memberikan sifat adiktif atau ketergantungan itu biasanya golongan opioid seperti morfin, heroin, ganja seperti itu. Sebenarnya awal fase gejala ya, yang pertama memang mereka ada rasa ingin tahu untuk mencoba ya. Ketika sudah mencoba maka menjadi suatu habituasi atau kebiasaan. Jadi dia akan selalu merasa ingin menggunakan. Ingin menggunakan di sini misalkan sehari sekali itu bisa lebih dari sekali. Kemudian dilanjutkan dengan adanya suatu penambahan dosis gitu ya. Dan selanjutnya setelah sudah ada peningkatan dosis dari pemakaian narkotika maupun psikotropika tersebut, maka dia akan merasa dia harus punya stok gitu ya, ibaratnya harus istilahnya punya, kita sampai istilahnya sampai punya pemikiran bahwa saya obat tersebut harus ada. Nah, sampai pada tahap seperti itu. Iya, jadi kalau secara fisik dia pasti mengalami kecanduan ya. Kalau kecanduan itu bisa misalkan rasa menggigil, bisa apa namanya keringat dingin, jantung berdebar seperti itu. Bahkan bisa menyebabkan kematian gitu kan ya. Kemudian untuk secara mental pasti ada perubahan-perubahan mental atau perilaku yang diakibatkan oleh kecanduan atau penyalahgunaan itu sendiri. Misalkan saja seperti tadi yang saya sampaikan pada fase akhir ketika dia tidak bisa memenuhi istilahnya nafsa gitu ya, dia akan lari kepada tindakan-tindakan kriminal, jadi pencurian dan sebagainya. Tapi secara mental dan perilaku sangat merugikan mas, karena dia juga bisa menimbulkan rasa yang tidak percaya diri, kemudian introvert, dia tidak memiliki pergaulan sosial yang baik ya, kemudian kepercayaan dirinya dia rendah seperti itu. Untuk pencegahan sekarang yang paling penting adalah program informasi ya. Dari penelitian beberapa tahun yang lalu istilahnya jumlah angka yang terpengaruh atau penyalahgunakan nafsa ini adalah anak-anak kalangan misalkan sekolah SMA dan juga kalangan mahasiswa serta kalangan pekerja. Nah, ini pentingnya suatu informasi secara hati-hati mengenalkan apakah itu nafsa dan dampaknya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah program pendidikan efektif, di mana kita harus memberikan suatu dorongan kepada masyarakat gitu ya, kepada generasi-generasi muda untuk mengenali diri sendiri, untuk memberikan kepercayaan diri yang lebih gitu, yang baik gitu ya. Kemudian bisa memberikan suatu keterampilan yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Seperti itu pencegahannya. Kemudian bagaimanakah cara penanganan ya. Jadi untuk penanganan para pecandu narkoba yang pertama pasti dilakukan detoksifikasi. Detoksifikasi itu adalah suatu dokter gitu memberikan satu obat-obatan tertentu untuk mendetoks ya, mengeluarkan racunnya serta mengurangi gejala-gejala kesakitan yang dialami oleh pecandu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terapi perilaku kognitif gitu ya. Jadi di sini adalah terapi di mana mengatasi pasien itu sendiri supaya dia bisa melalui atau gitu ya, bisa melalui dirinya sendiri pada saat dia mengalami ketergantungan. Kemudian yang ketiga adalah bina lanjut. Bina lanjut di sini adalah dengan adanya suatu pendidikan-pendidikan emosional, kepercayaan diri, kemudian meningkatkan keterampilan, maka di sini diharapkan siap kembali lagi kepada masyarakat gitu ya, untuk berguna kepada masyarakat dan terbebas serta mampu menolak ajakan kembali untuk menggunakan narkoba. Seperti itu.
Yang paling utama itu diatur di dua ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang tahun 97 yaitu 1997 dan juga Undang-Undang tahun 2009. Yang pertama adalah undang-undang terkait psikotropika, yang kedua adalah undang-undang tentang narkotika. Jadi itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Kemarin saya sempat membaca beberapa dokumen yang ada di website, baik itu Kementerian Kesehatan maupun BNN, itu cenderung meningkat. Karena apa? Karena memang itu adalah kurangnya pengawasan, baik itu pengawasan dari orang tua, pengawasan dari masyarakat, maupun pengawasan dari kawan-kawannya. Jadi pengawasan itu banyak, dari banyak golongan. Tadi orang tua, masyarakat, kawan, guru, dosen, tetangga, dan seterusnya. Bukan hanya dari pemerintah, tapi semua pihak. Ada dua terkait dengan pengguna itu tadi. Yang pertama adalah dia real pengguna, hanya pengguna semata. Yang kedua bisa jadi dia pengedar. Kalau pengguna itu dimungkinkan diadakan rehabilitasi. Sedangkan untuk pengedar sekaligus pengguna, dia bisa rehabilitasi, juga bisa dikenakan ketentuan pidana. Nah, rehabilitasi sendiri itu ada dua, rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial. Nah, sedangkan kalau dia sudah pengedar, pemain, penjual, intinya adalah dengan tujuan mengedarkan narkoba ataupun psikotropika, dia menyalahgunakan keadaan. Padahal narkoba dan psikotropika itu hanya untuk dua kepentingan. Kepentingan apa? Yang pertama adalah kepentingan ilmu pengetahuan, yang kedua adalah kepentingan kesehatan. Sedangkan dalam hal ini dia mencari keuntungan. Maka orang yang menyalahgunakan tujuan itu, maka hukum harus hadir dengan cara yang pertama bisa nanti diajukan laporan kepada pihak kepolisian. Dilakukan tuntutan, yang terakhir adalah pemberian hukuman. Hukuman bisa berupa sanksi administratif, yaitu berupa denda, atau sanksi pidana, bisa penjara. Dan ketentuannya tidak main-main. Penjara itu minimal 4 tahun, maksimal 15 tahun. Ada juga seumur hidup. Kalau yang sudah menjadi pemain yang luar biasa, bisa jadi hukuman mati. Tapi memang sangat jarang sih, sangat jarang dikenakan hukuman mati itu tadi. Yang pertama adalah religi. Jadi agama itu mempunyai peran yang sangat besar dalam mencegah dan juga memberantas penyalahgunaan narkoba. Religi. Yang kedua adalah akademik. Kalau para mahasiswa, siswa itu senang diskusi di kelas, senang mengikuti mata kuliah, senang mengikuti pelajaran, ikut organisasi, insya Allah tidak ada pintu yang terbuka untuk narkoba. Yang kedua akademis. Yang ketiga adalah penguatan karakter. Bisa jadi karena faktor sosial, faktor lingkungan, ia memagari dan membentengi dari keadaan-keadaan yang sangat manipulatif itu tadi. Misalkan iming-iming, ayo ikut narkoba, enak loh ini, ayo konsumsi psikotropika, biar tenang, biar nggak stres. Kita harus memagari diri. Dan yang terakhir adalah jangan sampai menganggur. Meskipun ia study oriented maupun anak aktivis, organisatoris, jangan sampai menganggur. Harus cari kegiatan yang lain, bisa berjualan, ikut UKM seperti Mbak, bantu orang tua, mengaji, ikut organisasi yang lain. Dalam ketentuan, organisasi yang diikuti itu tidak radikal, tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga nilai-nilai Pancasila. Tuh, ada 3 faktor. Kalau setahu saya nafsa itu narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Ada lagi? Di mana nafsa ini
adalah sebuah obat-obatan terlarang yang dapat mengganggu atau merusak saraf pada tubuh, yang dimana nanti menyebabkan seperti gangguan kejang-kejang dan sampai ketagihan lah seperti itu. Saya sebagai orang tua bisa memposisikan diri saya sebagai wujudnya sebagai orang tua, juga saya bisa berposisi sebagai teman curhat anak saya, sebagai ya istilahnya kita sebagai orang tua pengen tahu lah kalau anak punya masalah apa gitu. Kalau kita saling terbuka, saya yakin anak pun juga tidak canggung ngomong sama orang tuanya ada masalah apa. Selain itu kita harus juga mengenal teman-teman dekatnya si anak itu siapa saja. Itu penting buat saya. Selama ini pengalaman saya harus tahu si anak ini berteman dengan siapa-siapa saja. Saya harus tahu dengan siapa. Bukan saya mengekang, enggak. Saya paling enggak tahu. Terus yang kedua, di dalam HP si anak, saya anjurkan tidak ada protek atau istilahnya dikunci ya. Ya, itu merupakan supaya tidak diprivasi ya. Kalau tidak diprivasi, otomatis saya bisa mengetahui memori rekaman HP itu seperti apa, anak itu bermain di dunia mayanya kayak apa, bersahabat dengan siapa. Lewat HP saya bisa kontrol si anak tersebut. Jelas kita mengikuti kegiatan-kegiatan, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti kegiatan pemuda di daerah, atau kita melakukan kegiatan kerohanian seperti itu guna menjauhkan kita dari pergaulan yang kurang baik yang jelas dalam penggunaan obat-obatan terlarang. Kalau untuk singkatan sendiri saya sebelumnya belum tahu sih NABSA. NABSA itu singkatan dari narkotropika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi itu seperti apa Mas menurutnya? Menurut saya itu adalah dari sejak SMP sampai SMA itu adalah merupakan barang yang harusnya tidak boleh kita coba, atau itu akan menimbulkan efek yang menurut saya yang paling buruk adalah ketergantungan. Kalau dari Mas Harum sendiri NABSA itu bagaimana? Kalau dari saya Mas, karena di Indonesia ini menganut hukum Mas ya, yang NABSA sendiri itu dilarang. Ya kita seharusnya sebagai warga negara yang baik mematuhi hukum, kita menghindari. Kalaupun saya hidup di negara luar yang membolehkan membolehkan NABSA tersebut, saya mungkin akan mencoba. Ya menurut saya tuh bahaya banget ya kalau yang nafsa ini, soalnya gimana ya, ini kan efeknya kayak halusinasi juga kan. Bayangin aja kalau orang ada halusinasi, pasti dia di luar kendali, di luar kontrolnya dia gitu. Dia mau obat apa itu kayak ya dia nggak sadar mungkin ya, jadi bisa saja dia melukai orang lain, mungkin dirinya sendiri malahan kayak gitu. Terus pastinya orang yang mengonsumsi narkoba kan dia stres ya, kayak rasa banyak stres kayak gitu sih. Betul. Jadi ya pasti bakal dia bisa nekat atau ngelakuin hal yang di luar batasnya kayak gitu. Ya efeknya lainnya juga kayak mungkin sistem sarafnya, pokoknya tubuhnya itu bisa rusak kayak gitu, otaknya kayak gitu. Menegakkan tiang agama kepada diri masing-masing. Oke, apakah ada lagi? Dan juga kalau saya langsung to the point aja, memilih
pergaulan, di mana pergaulan itu jangan sampai untuk menjerumuskan kita ke dalam nafsa itu sendiri. Kalau Mas Harum sendiri? Kalau saya lebih memilih semuanya, karena bagaimanapun juga manusia itu adalah makhluk sosial yang perlu kita sosialisasi. Nah, jadi kalau saya sendiri, ketika saya mempunyai teman, misal ini mempunyai teman yang memakai barang-barang tersebut, saya akan tetap berteman dengan dia, karena dia memakai itu nggak menghilangkan rasa berteman saya kepada dia. Yang penting ketika dia memberi saya nggak akan menerima. Jadi prinsipnya seperti agama, kalau dia kan menuruti tiang agama, tapi kalau saya lebih ke agamamu, agamaku. Jadi kamu makai, saya enggak gitu. Yang penting kita berteman. Oke. Dari fakta dan informasi yang sudah kami dapat, selain dampak kesehatan, mereka harus menerima konsekuensi bahwa mereka harus direhabilitasi. Bahkan bisa mendekam di balik jeruji besi. Dan tentunya harus menghadapi hukum sosial di masyarakat. Bagi mereka yang belum siap secara mental akan sangat mempengaruhi kondisi psikisnya. Maka dari itu, perkuat iman dan hubungan dengan Yang Maha Kuasa, selalu menjaga diri dan melakukan hal-hal yang positif serta bermanfaat bagi diri sendiri. Ingat, sebagai generasi muda, jalan kita masih panjang. Ada masa depan yang harus diperjuangkan, cita-cita yang harus dicapai, juga orang tua dan orang-orang tercinta yang harus dibahagiakan. Jadilah generasi muda anti nafsa.